Halo teman-teman mahasiswa S1 Akuntansi khususnya semester 2 yang mengambil mata kuliah Practical Base of Financial Accounting. Kali ini akan kita bicarakan terkait dengan simulasi post deferral dan accrual yang dulu sudah kita bahas terkait dengan tema ini pada sesi prinsipal ya, bagaimana nantinya deferral accrual ini akan disajikan dan diungkapkan ketika akun-akun muncul di dalam statement keuangan. Nah, di sini sudah ada simulasi ya, simulasi terkait dengan pos-pos deferral accrual. Nah, ada perusahaan yang berakhir di Desember 2023, ini enggak disebutkan nama perusahaannya ya, ada sebuah neraca ya atau laporan posisi keuangan sebuah perusahaan. Nah, tentunya akan Anda lihat ya, yang kemarin pada saat kita bahas adanya biaya beban dibayar di muka, kemudian ada pendapatan dibayar di muka, lalu perlengkapan atau persediaan di mana dia dibeli sehingga masih tersisa. Nah, itulah nantinya yang akan kita simulasikan untuk menentukan pengakuannya di mana dia termasuk di deferral maupun accrual. Termasuk di sini ada beban gaji ya. Nah, sehingga dari data-data yang ada di dalam neraca ini Anda harus melihat secara jeli ya, di informasi yang berakhir di 31 Desember 2023. Misalnya nanti tidak saya bahas secara detail, lebih detail di sini ya. Mungkin nanti di simulasi di praktek atau di lab akan kita detailkan di sana ya, sehingga yang saya bahas tidak semuanya. Nah, kalau di poin A kita melihat iklan dibayar di muka adalah iklan untuk 4 bulan terhitung 1 Desember 2023. Nah, Anda akan melihat biaya iklan yang ada di neraca itu berapa, karena memang neraca itu adalah sebuah informasi awal periode ya, katakan ini sebuah awal neraca awal periode di mana diketahui di akhir periode bahwa biaya iklan yang ada di kolom debit ini sebesar 7.200.000 ya, 7.200.000. Nah, sedangkan ketika data-data yang kita peroleh di 31 Desember yang terkait dengan biaya iklan ini adalah untuk 4 bulan terhitung 1 Desember. Nah, tentunya Anda harus mengakui yang menjadi beban itu berapa. Nah, sehingga yang dikatakan deferral nanti pengakuan atas beban iklan di 31 Desember berapa. Kemudian nanti yang akan menjadi informasi di periode berikutnya apa? Nah, karena memang prinsip dari sebuah akuntansi itu adalah berkelanjutan atau going concern itu kan. Nah, sehingga informasi di akhir periode ini nanti juga merupakan informasi di awal periode berikutnya untuk contoh yang di sini terkait dengan biaya iklan. Nah, di sini untuk mengakui adanya beban iklan ya, Anda buat adjustment terkait dengan biaya iklan. Kalau berdasarkan data yang diperoleh bahwa iklan itu untuk 4 bulan terhitung 1 Desember, maka yang menjadi beban adalah 1/4 kali 7.200.000 gitu kan, untuk diakuinya menjadi biaya, nah, yang diakui sebagai beban. Nah, sehingga nanti sisanya itu yang menjadi informasi terkait dengan iklan yang untuk periode berikutnya. Sehingga yang deferral terkait dengan pengakuan beban dibayar di muka itu 1/4 kali total yang ada di neraca awal periode ini. Nah, begitu juga untuk lain-lainnya ya, misalnya ada biaya sewa, kemudian perlengkapan yang masih ada, yang masih ada itu berarti bagaimana nanti untuk melihat
pemakaiannya. Nah, kalau di sini di akhir periode yang masih ada sekian, berarti yang terpakai berapa? Nah, Anda pasti harus bisa menentukan terkait dengan besarnya biaya itu sendiri. Nah, ini terkait dengan simulasi di video ini ya untuk post deferral dan accrual, tentunya akan lebih kita detailkan lagi ketika kita di praktek atau simulasi di praktikum. Terima kasih.